Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alif Muhammad Hakim, Asri Ancila Nainggolan, Fadila Putri Adinda, dan Ilna Anissa Najiha. Kami akan membahas tentang akuntansi beban migas. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang timbul akibat transaksi dalam periode pelaporan. Dan berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, timbulnya kewajiban, atau menurunnya potensi pendapatan. Jenis beban migas ada 2. Yang pertama, beban murni akrual, yaitu yang timbul akibat penerapan akuntansi secara akrual. Yang kedua, beban pihak ketiga migas, yang berasal dari tagihan kewajiban pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas. Pencatatan jurnal beban murni akrual, yaitu beban penyisihan piutang PNBP terhadap akumulasi penyisihan piutang tak tertagih. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, DMO fee kontraktor, reimbursement PPN, underlifting kontraktor, fee kegiatan usaha hulu, pajak air permukaan dan air bawah tanah, dan pajak penerangan jalan non-PLN. DMO fee kontraktor merupakan jumlah yang dibayarkan kepada K3S atas penyerahan minyak DMO. Jurnal pengakuan bebannya, yaitu beban pihak ketiga migas DMO fee terhadap utang pihak ketiga migas DMO fee. Jurnal pelunasan utangnya, yaitu utang pihak ketiga migas DMO fee terhadap nikel. Selanjutnya, reimbursement PPN. Reimbursement PPN merupakan jumlah yang dibayarkan kepada K3S untuk penggantian atas jumlah PPN yang telah dibayarkan oleh K3S. Jurnal pengakuan beban, yaitu beban pihak ketiga migas reimbursement PPN terhadap utang pihak ketiga migas reimbursement PPN. Pelunasan utangnya, yaitu utang pihak ketiga migas reimbursement PPN terhadap DKP. Underlifting kontraktor merupakan beban yang timbul akibat kelebihan pengakuan entitlement migas di sisi pemerintah, sehingga perlu dikembalikan ke K3S.
Jurnalnya, beban pihak ketiga migas underlifting migas terhadap utang pihak ketiga migas underlifting migas. Jurnal pelunasan utangnya, utang pihak ketiga migas underlifting migas terhadap dekel. Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD merupakan beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah untuk menanggung PDRD terutang K3S. PDRD meliputi pajak penerangan jalan PLN, pajak air permukaan, dan pajak Jurnalnya, beban pihak ketiga migas PDRD terhadap utang pihak ketiga migas PDRD dan utang pihak ketiga migas PDRD terhadap dekel. Fee kegiatan usaha hulu merupakan beban selain DMO fee, reimbursement PPN, underlifting, PBB, dan PDRD yang timbul dari kegiatan usaha hulu migas. Jurnalnya adalah beban pihak ketiga migas, fee kegiatan usaha hulu, terhadap utang pihak ketiga migas, fee kegiatan usaha hulu. Dan utang pihak ketiga migas, fee kegiatan usaha hulu, terhadap dekel. Sekarang kita lanjut ke pengakuan beban migas. Ada 3 poin pengakuan beban. Poin pertama yaitu saat timbulnya kewajiban. Kedua, saat terjadinya konsumsi aset. Dan yang ketiga, saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, beban yang berasal dari utang kepada badan usaha diakui pada saat surat tagihan dari instansi pelaksana telah diverifikasi pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembebanan kepada negara pada Satker PNBP. Dan yang kedua, merupakan beban yang berasal dari utang kepada instansi pemerintah diakui pada saat surat tagihan dari instansi pemerintah telah diverifikasi pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembebanan kepada negara pada Satker PNBP Migas. Dalam pengakuan beban migas, ada beberapa ketentuan lain yang harus kita perhatikan. Ketentuan pertama yaitu apabila terdapat transaksi pada periode tahun berjalan yang tagihannya diterima pada awal tahun periode berikutnya, dan proses audit atas laporan keuangan itu belum diselesaikan oleh auditor eksternal pemerintah, maka beban pihak ketiga migas tersebut tetap diakui pada periode tahun berjalan. Untuk itu, akan diadakan koreksi atas nilai beban pihak ketiga migas pada saat penyusunan laporan keuangan audit. Terkait dengan tagihan underlifting. Jadi, tagihan underlifting juga diakui sebagai beban di tahun berjalan. Dalam hal proses pembahasan antara instansi pelaksana dan kontraktor mengenai laporan perhitungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan kontraktor belum dapat diselesaikan seluruhnya, instansi pelaksana akan menerbitkan surat penyampaian estimasi tagihan underlifting kontraktor kepada Satker PNBP Migas. Surat penyampaian ini digunakan sebagai dasar pengakuan beban. Surat estimasi tagihan underlifting tersebut diterbitkan sekurang-kurangnya 2 kali, yaitu untuk keperluan penyusunan laporan keuangan unaudit maupun laporan keuangan audit.
Jika terdapat perbedaan antara nilai estimasi dengan nilai sesungguhnya, maka akan dilakukan penyesuaian saldo beban dan penyesuaian pada LO atau LPE. Ketentuan ketiga yaitu penetapan kewajiban negara yang berasal dari periode tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai pengurang ekuitas. Demikian halnya apabila terdapat koreksi atas kewajiban negara yang berasal dari periode tahun-tahun sebelumnya, baik yang menyebabkan lebih saji maupun kurang saji kewajiban atau beban tahun sebelumnya, ini diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Pengukuran beban migas. Beban pihak ketiga migas dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat tagihan atau dokumen penetapan lainnya. Dalam hal nilai tagihan berbentuk falas, beban pihak ketiga migas disajikan sebesar ekuivalen rupiah. Dengan menggunakan kurs yang sesuai dengan pengakuan kewajiban. Adapun beban aktual murni dicatat sebesar nilai estimasi piutang tidak tertagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, tagihan kewajiban pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas yang diterima selama tahun 20X1 berjumlah 725.000, terdiri dari reimbursement PPN 250.000, DMOV 255.000, fee kegiatan usaha hulu migas 225.000, tagihan pajak air permukaan dan pajak air tanah 15.000, dan tagihan pajak penerangan jalan 10.000. Dari tagihan tersebut di atas, sebesar 30.000 berasal dari tagihan tahun sebelumnya, yaitu reimbursement PPN 25.000 dan DMOV 5.000. Untuk menjawab soal ini, agar lebih mudah, pisahkan jurnal untuk mencatat tagihan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu. Maka, jurnal untuk tagihan anggaran berjalan adalah sebagai berikut. Beban pihak ketiga migas pada utang pihak ketiga migas. Kita akan rinci satu persatu untuk tiap bebannya. Lalu untuk jurnal tahun anggaran yang lalu, kita akan lakukan koreksi pada ekuitas, sehingga jurnalnya menjadi koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Di sini yang mengalami tagihan tahun anggaran yang lalu adalah reimbursement PPN dan DMOV. Maka akan kita lakukan penjurnalan untuk kedua beban tersebut saja. Contoh soal nomor 2. Kewajiban pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas yang telah diselesaikan melalui rekening migas adalah sebesar 650.000, terdiri dari reimbursement PPN 160.000, DMOV 280.000, fee kegiatan usaha hulu migas 200.000, pajak air permukaan dan pajak air tanah 8.000, dan pajak penerangan jalan 2.000. Untuk jurnal penyelesaian utang, kita tinggal membalik akun utang yang sudah di jurnal sebelumnya, sehingga utang pihak ketiga migas di debit, dan kita akan mengkredit akun dekel untuk membayarnya.
Contoh soal nomor 3. Beban penyelesaian piutang yang dialokasikan atas piutang jangka panjang adalah sebesar 300.000 dan piutang jangka pendek sebesar 100.000. Untuk menjurnal penyelesaian piutang, kita akan mendebit beban penyelesaian piutang PNBP dan mengkredit akumulasi penyelesaian piutang tak tertagih. Contoh soal nomor 4. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesalahan pencatatan nilai tagihan atas kewajiban pemerintah tahun 2021 sebagai berikut. 1. Terdapat pencatatan lebih saji atas PPN reimbursement 12.000 dan pajak air tanah dan air permukaan 7.000. 2. Terdapat pencatatan kurang saji atas DMOV 11.000. Selanjutnya, diketahui pula terdapat pencatatan nilai utang tahun sebelumnya atas DMOV yang lebih saji sebesar 10.000 dan atas fee penjualan yang kurang saji sebesar 20.000 atau koreksi beban tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat tagihan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya namun keliru dicatat sebagai beban atau pengurang pendapatan PNBP laporan operasional, yaitu reimbursement PPN 20.000 dan DMOV 15.000. Untuk koreksi tahun berjalan, jika lebih saji, maka kita tinggal balik jurnal beban. Sedangkan untuk kurang saji, kita jurnal tambahannya. Sehingga untuk koreksi lebih saji, utang pihak ketiga migas pada beban pihak ketiga migas. Lalu kita rinci per bebannya yang kita koreksi. Lalu untuk koreksi kurang saji, beban pihak ketiga migas pada utang pihak ketiga migas. Untuk koreksi tahun anggaran yang lalu, koreksi disesuaikan dengan ekuitas, sehingga untuk koreksi lebih saji, utang pihak ketiga migas pada koreksi lain-lain. Sedangkan untuk koreksi kurang saji, koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Untuk tagihan tahun sebelumnya, yang keliru dicatat sebagai beban TAB, maka tinggal kita sesuaikan pada bagian ekuitas, sehingga jurnal koreksinya adalah koreksi lain-lain pada beban pihak ketiga migas. Lalu kita rinci belanjanya yang dikoreksi apa. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.